orang-orang yang hidup pada saat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga pada saat sekarang sampai hari kiamat. Gitu. Karena Al-Quran diturunkan kepada semua manusia di setiap zaman, maka harus ada sebuah mekanisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah mekanisme, sebuah keadaan atau asbab yang membuat Al-Quran ini menjadi terpelihara. Dan tidak ada buku atau kitab di bumi ini yang ada, yang pernah ada dan yang ada seperti Al-Quran yang dihafal oleh berjuta-juta orang, itu nggak ada kecuali Al-Quran. Sehingga kalau misalnya terjadi musibah ya, semua buku di dunia ini, semua data yang ada di komputer, yang ada di server seluruh dunia hancur gitu. Nggak ada lagi data yang berupa digital maupun yang tertulis di kertas atau di batu atau di daun-daun gitu. Udah nggak ada tersisa. Itu Al-Quran bisa disusun kembali dengan sangat cepat. Gitu. Asal manusianya nggak ikut mati. Gitu. Al-Quran masih bisa disusun kembali sama seperti sebelumnya. Dituliskan kembali. Kenapa? Karena para penghafalnya sangat banyak. Dan Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir ya. Apa artinya mutawatir? Mutawatir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang banyak, ya kan sahabat ya, banyak, jumlahnya banyak sekali. Lalu dari generasi sahabat yang banyak itu menyampaikan kepada orang banyak lagi. Dan masing-masing di antara mereka tidak ada perbedaan. Jadi dari banyak ke banyak, dari banyak dari sahabat yang banyak diturunkan, diajarkan kepada para tabi'in yang banyak, dengan tidak ada perbedaan di antara mereka. Lalu dari para tabi'in ke para tabi'in yang juga banyak. Sehingga tidak memungkinkan karena banyaknya ini adanya kesepakatan untuk membuat kebohongan gitu. Bersepakat untuk udah kita ganti satu ayat gitu. Enggak. Kalau ada aja di antara mereka yang iseng kita ganti nih satu huruf, itu pasti langsung ketahuan. Nah, jadi an-nasu di sini kalau Imam Jalalain berpendapat itu adalah ahli Makkah. Ahli Makkah yang diseru. Makanya bahasanya di sini ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. U'budu di sini maknanya itu adalah wahidu. Wahidu ini itu artinya tauhidkanlah. Gitu. Rabbakum Tuhan kalian. Ibadah itu yang paling tinggi adalah tauhid. Kenapa? Karena tanpa tauhid, ibadah yang lain itu menjadi tidak berguna. Tauhid itu kan adanya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dalam lafaz la ilaha illallah itu tahu kalimat tauhid kan disebutnya. Ibadah yang paling tinggi itu ya kalimat tauhid. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan karena itu adalah satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nasu budu bimakna wahidu. Tauhidkanlah oleh kalian semua. Rabbakum Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian semua.
Ansya'a yakni mewujudkan. Beda ya makna ja'ala dengan khalaqa. Kalau ja'ala itu menjadikan. Kalau menjadikan itu misalnya gini. Saya menjadikan batu itu patung misalnya. Jadi menjadikan itu merubah sesuatu dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain gitu. Tapi kalau menciptakan, merubah sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, Allah itu khalaqa, menciptakan, kalian, ansya'a, mewujudkan, memawujudkan. Wujud itu kan Allah itu bersifat wujud, kidam, bako. Wujud itu artinya ada, mewujudkan, menjadikan ada. Ya, ansya'a itu bermakna mewujudkan atau menjadikan ada. Dari asalnya tidak ada menjadi ada. Kita semua asalnya tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita atau menciptakan kita. Rabbakum alladzi khalaqakum walam takununa. Makanya di sini kemudian oleh Imam Jalaluddin dijelaskan walam takunu syai'an, dan tidak ada kalian itu gitu sebelumnya syai'an, dan kalian itu bukan sesuatu pun gitu atau tidak ada sebelumnya gitu. Jadi bahasanya Allah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum tuh, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, tauhidkanlah Tuhanmu. Jadi diawali dengan mentauhidkan, lalu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah? Nah, alasannya adalah allazi khalaqakum, karena Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kalian. Kenapa Allah menyuruh kita beribadah kepadanya? Karena kita itu semua diciptakan oleh Allah gitu. Dan ibadah itu, Bu, tidak akan sempurna kalau tidak ada perasaan ubudiyah. Ya, ada istilah ubudiyah ya. Pernah mungkin ibu-ibu juga sering dengar lah. Ada ubudiyah, ada ibadah. Ada abdun, ya. Ada ibadatun, ada ubudiyatun. Ada abdun mah artinya hamba. Hamba itu budak. Budak itu apa? Yang tidak memiliki dirinya sendiri. Kan dulu ada perbudakan tuh. Perbudakan yang dijual beli. Budak-budak yang dijual beli pada zaman dulu itu kan, kalau mereka bekerja gitu ya, menghasilkan keuntungannya milik yang punya, memiliki dirinya. Jadi dia sendiri itu tidak punya kendali terhadap dirinya sendiri, budak-budak itu. Kalau ya saat terjadi perbudakan sekarang, syukurnya tidak ada lagi ya perbudakan. Dan memang Islam itu juga sangat menentang perbudakan. Meskipun dalam menghilangkannya itu dilakukan secara bertahap ya oleh Rasulullah itu. Tidak langsung karena tidak mudah gitu. Sudah berurat berakar gitu. Perbudakan pada saat itu. Ya, budak itu abdun, tidak memiliki dirinya, bahkan dirinya sendiri. Dan apapun yang dia miliki, katakanlah yang dinisbatkan kepada dirinya, itu semuanya pada hakikatnya bukan miliknya, tapi milik orang yang memilikinya. Misalnya gini, orang itu ya misalnya dulu saat terjadi perbudakan gitu, ada seorang budak gitu, atau hamba sahaya lah ya, seorang hamba sahaya gitu.
dia memakai baju gitu. Bajunya sebenarnya punya siapa? Punya majikannya.